Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal nomor 2 dari soal perulangan part 2. Nah, di sini kita diminta untuk program menginput huruf. Nah, nanti program ini akan meminta input pilihan. Nah, ada pilihan satu itu untuk segitiga mengarah ke atas, untuk pilihan dua itu segitiga mengarah ke bawah, dan pilihan tiga untuk menampilkan belah ketupat. Nah, jadi nanti akan ditampilkan huruf-hurufnya itu secara berurutan dari A, terus di baris selanjutnya itu B, baris selanjutnya itu C, dan seterusnya. Oke, jadi di sini saya akan membuatkan programnya. Yang pertama, pastinya kita memerlukan header terlebih dahulu. Header yang kita gunakan adalah header IOStream. Input IOStream. Nah, kenapa kita menggunakan header IOStream? Karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi seperti cin dan juga cout dan juga inline. Nah, untuk fungsi-fungsi tersebut hanya ada di header IOStream. Selanjutnya kita menggunakan namespace using namespace std. Ini fungsinya biar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali di setiap awal perintah. Kita menggunakan int main. Oke, selanjutnya kita buka kurung kurawal untuk memulai programnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita memesan variabelnya terlebih dahulu. Nah, yang akan kita pesan itu variabelnya ada dengan tipe data char. Kenapa dengan tipe data char? Karena tadi kan kita akan menginputkan untuk huruf ya. Yang akan kita inputkan itu adalah huruf, maka kita menggunakan char atau karakter di sini. Nah, untuk itu ada variabel huruf dan juga ada A. Nah, A ini akan digunakan untuk apa? Nanti kita akan lihat. Oke, selanjutnya kita menggunakan tipe data integer untuk beberapa variabel. Variabel itu ada pil, terus ada I, ada J, ada S, ada N, dan juga ada K. Ini digunakan nanti untuk di dalam perulangan. Sebenarnya kita bisa gunakan beberapa aja, nggak usah harus semua ini, tapi mungkin ini biar untuk membedakan. Jadi nggak akan pusing nantinya di saat kita memulai programnya. Oke, di sini mungkin biar agak lebih rapi, kita itu pengen nampilin ke pengguna itu untuk masukin hurufnya. Jadi kita menggunakan fungsi cout, kita bisa tulisin ini sebagai arahan kepada pengguna. Jadi kita tulis masukkan huruf. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi in untuk menginputkan nilainya dan akan disimpan ke dalam variabel huruf. Oke, selanjutnya kita di sini mau menampilkan untuk bagian-bagian dari si pilihan-pilihan tadi. Nah, kita bisa menggunakan fungsi out. Nah, di sini kita bisa tulis satu. Kita tuliskan menunya tadi segitiga ke atas. Kita gunakan slash n. Slash n ini gunanya itu untuk memberikan enter. Itu fungsinya sama seperti fungsi inline. Nah, slash n ini akan lanjut ke baris selanjutnya. Nomor 2 itu ada segitiga ke bawah. Tiga ke bawah. Lalu slash n lagi. Dia akan menampilkan ke bawah lagi. Nomor 3 itu ada belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Terus slash n lagi. Slash n ini fungsinya tuh biar dia masuk ke bawah lagi ya. Oke, selanjutnya kita itu pengen nampilin tulisan untuk memasukkan pilihan ya. Nah, mungkin kita bisa gabungin aja di sini. Slash n masuk masukkan pilihan tik 2. Nah, lalu kita gunakan fungsi in. Ini untuk menginputkan pilihan. Nah, itu tadi kita gunakan variabelnya itu adalah variabel pil. Dan nanti yang akan diinputkan ini akan masuk ke dalam
variabel pil, akan disimpan ke variabel pil. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita bisa tambahin aja bebas sih sebenarnya opsional mau pakai atau enggak. Ini 1 sampai 3. Ini biar agak keren aja. Terus kita itu pengen ada spasi jarak ke bawahnya biar lebih bagus. Ini kita gunakan fungsi inline. Oke, selanjutnya ini kita akan mengecek kondisi terlebih dahulu karena kan orang-orang ini bisa aja itu makai hurufnya itu huruf kecil atau bisa aja mereka pakai hurufnya itu huruf besar gitu kan. Nah, berarti kita bisa masukkan nih kondisi, kita masuk cek kondisi if huruf itu lebih besar sama dengan, nah ini kita apit dengan tanda petik satu gini. A, ini A kecil terlebih dahulu ya. Nah, ini nih kita akan membuat rentangnya dari A sampai Z. Karena kan ini nih yang mau kita tampilin itu tadi adalah huruf. Huruf itu kan dari A sampai Z ya. Terus kita tulis di sini. Dan, dan huruf lebih kecil sama dengan Z. Oke. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan menjalankan proses. Nah, inilah yang akan kita gunakan si N tadi, si variabel N. Nah, di sini N itu akan kita isi dengan huruf dikurang A ditambah 1. Oke, ini gimana maksudnya untuk N itu sama dengan huruf dikurang A ditambah 1. Nah, tadi kan kita, misalnya kita masukin B ya. Nah, huruf kita tadi kan adalah si B. Untuk karakter-karakter ini, dia memiliki nilai aslinya masing-masing. Untuk A kecil itu nilai aslinya sekian. Nah, untuk A besar itu nilai aslinya sekian. Dan untuk setiap huruf itu akan bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, sampai seterusnya. Nah, seperti ini tadi huruf. Nah, huruf itu tadi kan kita inputkan misalnya di sini adalah si B. Terus nilai ASCII si B ini dikurang dengan nilai ASCII si A ini. Kenapa A? Karena A di sini merupakan patokan yang paling awal nih. Dia untuk huruf yang paling kecil. Nah, kalau misalnya sudah dikurangin, maka dia akan ditambah 1 untuk mencari nilai ASCII-nya sampai huruf apa itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat pengecekannya itu untuk else if. Nah, di else if ini kita masukin nih untuk hurufnya tuh kan nilai ASCII dari huruf kecil beda, huruf besar juga beda. Nah, di sini kita buat lagi nih huruf besar sama dengan A dan huruf kecil sama dengan Z. Z-nya Z kapital. Nah, ini juga akan dilakukan hal yang sama seperti yang tadi. N-nya itu sama dengan huruf ini dari huruf yang kita inputkan tadi dikurang dengan A. A-nya itu A besar. Lalu ditambah 1. Kayak gitu aja. Terus kalau misalnya selain itu, kan tadi kan yang diminta itu kan cuma huruf ya. Pasti ada orang-orang iseng yang mau nampilin hurufnya, mau nampilin karakter yang lain, bukan huruf gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kita kasih aja lah dia nih. N sama dengan 0. Jadi ya udah nggak akan ada keluar baris-barisnya. Jadi ini khusus untuk huruf doang. Jadi kalau misalnya ada baca-baca caper nggak akan ditulis di sini gitu. Ini kita masuk ke pernyataan kondisi. Nah, ini kita masukkan untuk pilihan kita. Nah, kita kan tadi ada segitiga ke atas, segitiga ke bawah, dan juga belah ketupat ya. Nah, untuk ketiga ini itu ada kaitannya. Nah, di belah ketupat itu kaitannya nih. Untuk segitiga ke atas dan segitiga ke bawah, kalau misalnya digabungkan, maka dia akan menjadi belah ketupat. Jadi kita bisa masukkan di sini nih, if pilnya itu sama dengan 1, atau mana ya garis lurus? Ah, bukan. Nah, ini dia. Il sama dengan 1 atau I sama dengan lah. Sama dengan 1 atau pil sama dengan 3.
Y sama dengan 3. Nah, ini ketika pilihan kita itu adalah satu atau pilihan kita itu adalah 3, maka dia akan menjalankan proses yang di dalam ini. Nah, kita buka untuk tanda kurungnya terlebih dahulu. Karena dia akan lebih dari satu statement di dalam sini. Nah, di sini kita bisa masuk ke pernyataan perulangan atau kita menggunakan for ya. Nah, di sini kita inisialisasi dulu. I-nya itu sama dengan berapa? Di sini saya mau bikin I-nya itu sama dengan 1. Ya, rapi. Ya, di sini untuk I-nya sama dengan 1. Lalu kita masukkan kondisinya. Nah, kondisinya itu ketika si I itu lebih kecil sama dengan N. Nah, ini kenapa dia lebih kecil sama dengan N? Karena kan tadi ini yang masuk ke N itu adalah nilai ASCII-nya atau nilai angkanya, bukan hurufnya. Nah, maka dia kan masuknya itu ke sini, teman-teman. Terus kita lakukan perubahan. Perubahannya itu adalah I++. Nah, masuk nih ke dalam blok for-nya. Ada proses apa aja sih di dalam for ini? Nah, yang pertama dia lakukan itu adalah untuk A. Nah, A ini apa? A ini adalah si huruf. Nah, jadi kita masukin A ditambah I dikurang 1. Nah, ini adalah huruf yang akan ditampilkan nanti. Nah, karena tadi kan dia hurufnya itu berubah-ubah ya dari A sampai ke Z ya untuk per barisnya itu. Nah, disinilah kita akan menampilkan hurufnya itu tadi. Dia akan nilainya itu akan berubah mengikuti sesuai dengan perubahan tadi. Nah, jika tadi si A-nya ini kita anggap aja dia nilainya kosong. Terus kita masukin lah si A ini tadi, nilai dari si A kecil itu ASCII-nya berapa. Nah, ternyata nilai ASCII-nya itu segini, sekian gitu kan. Terus dia akan ditambahkan dengan I. I ini adalah perulangan dari sini tadi. Nah, jika tadi dia I-nya sama dengan 1, terus dia masukin A ditambah 1. Nah, misalnya tadi ASCII dari si A kecil ini adalah berapa ya? 32, 32 untuk yang besar ya. Nah, itu pokoknya nanti dia akan ditambah 1, terus dikurang 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi ke perulangan. Kita masuk lagi ke for. Nah, di sini kita biar nggak rancu, kita gunakan variabel yang berbeda. Jadi kita akan gunakan variabel s. Nah, kita masukkanlah, kita inisialisasi s-nya itu sama dengan 1. Terus untuk kondisinya itu ketika si s ini kurang dari sama dengan n dikurang i. Terus untuk perubahannya adalah s plus plus. Oke, tadi kan kita mau menampilkan segitiga dengan bentuk dengan bentuk ke atas ya atau bentuk piramida nih. Nah, untuk segitiga yang kita tampilkan di piramida ini, kita membutuhkan karakternya itu ada spasi dan juga ada si huruf-huruf tadi ya, teman-teman. Berarti karena yang paling pertama kita butuhkan adalah tanda spasi ini, karena kan ini ke atas ya, berarti yang akan ditampilkan terlebih dahulu itu yang tanda spasinya untuk di bagian sini nih. Nah, kita menggunakan spasi terlebih dahulu. Berarti kita si alt spasi. Oke, lalu kita kasih tanda titik koma. Nah, jika dia sudah selesai menjalankan blok yang ini, dia akan lanjut menjalankan blok lagi. Itu ketika si ini kita gunakan juga variabel yang berbeda, itu ada J. Ketika J-nya itu sama dengan 1, terus kondisinya si J ini kecil sama dengan 2 dikali I, dikali I, dikurang 1. Kurang 1. Ini mungkin kita bisa kasih tanda kurung. Nah, gitu. Kasih tanda kurung, terus kita masukin perubahannya. Perubahannya itu adalah J plus plus. Baru kita tutup kurung. Oke, kalau misalnya dia menjalankan blok for yang ini, maka dia akan mengeluarkan tanda bintang. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya komputer itu menjalankannya itu kan dia per baris-baris, apa sih namanya itu, per pixel ya, per pixel. Nah, begitu. Maka kita di sini menggunakan rumusnya 2i dikurang 1. Ini dapat dari mana? Dari i yang di block for yang ini. Nah, dia akan menyesuaikan dari si i yang ini, teman-teman. Lalu dia akan dikali 2 dikurang 1 karena dia merupakan bilangan
ganjil gitu. Nah, terus kita bisa, kita kan mau lanjutin dia ke bawah gitu kan. Kayak, eh, kok silat bintang sih? Kita kan menampilkan huruf ya. Huruf tadi itu disimpan di variabel A. Yang ini nih yang sudah diproses di sini. Nah, yang ini nilainya tadi akan kita tampilkan di sini. Maka nanti yang akan keluar itu adalah si huruf-hurufnya. Lalu kita gunakan fungsi nline. Cout nline. Nah, set line ini biar kita itu dia tuh ngasih enter. Jadi segitiganya nanti bakal terbentuk gitu. Nah, ini untuk pilihan yang segitiga ke atas. Sekaligus ini juga merupakan pilihan untuk si belah ketupat. Jadi belah ketupat ini akan masuk ke yang ini juga. Jadi kita nggak perlu menuliskan if sebanyak 3 kali untuk pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Karena kita bisa gabungkan di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah, untuk segitiga bagian bawah ya. Else if, enggak, dia masuk ke if, if. Dia akan mengecek kedua-duanya ya. Nah, maka kita menggunakan strukturnya itu if, bukan if else. Nah, pil, ketika pilnya ini sama dengan 2, karena kan ini yang segitiga ke bawah ya arahnya. Nah, kita masuk lagi ke atau pil sama dengan 3. Karena kita akan menggunakan juga ini untuk di belah ketupat. Nah, mungkin ini kita nggak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Dan di sini kita akan menggunakan salah satu variabel baru lagi, itu ada k ya tadi variabelnya. Ya, di sini kita masuk dulu ke pernyataan kondisi. Dia akan mengecek kondisi terlebih dahulu di sini. Nah, jika dia pilihan 3, dia sama dengan 3, maka dia akan melakukan k-nya itu, atau prosesnya, k-nya itu sama dengan n dikurang 1. Nah, mungkin bingung ya, kenapa sih ada proses ini dulu, K itu sama dengan N dikurang 1. Karena di sini posisinya, kita itu kan mau menjalankan bentuk belah ketupat. Nah, tadi kan belah ketupat itu dia merupakan bilangan yang ganjil ya, teman-teman. Jadi itu kan dia bakal ada pertemuan di tengah-tengah sini. Nah, ketika bagian segitiga atas dijalankan, dia kan mentok sampai di sini. Lalu kalau misalnya kita melanjut ke segitiga bagian di bawah, kita itu kan juga bakal memulai lagi nih dari awal. Nah, kalau misalnya kedua bagian ini ketemu dengan yang tadi sama, maka dia akan berulang lagi prosesnya. Jadi itu dia nggak bentuk belah ketupat sempurna, tapi dia ada dua bagian nih. Jadi dia nggak ganjil gitu loh. Jadi dia nggak bakal lancip bentuknya. Makanya kita gunakan N kurang 1. Jadi biar nanti barisnya itu ganjil. Jadi ada titik temunya di tengah-tengah. Lalu kita bisa gunakan else. Nah, kenapa kita nggak gunakan else if? Karena kan ini udah masuk aja tuh. Pilihan itu pilihannya tuh sama dengan 2 atau pilihannya sama dengan 3. Jadi kalau misalnya dia nggak 3, berarti pilihannya 2 dong. Dia nggak akan jadi pilihan satu karena di sini udah dia tuh kan ngecek apakah dia memenuhi pilihan yang ini atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya dia pilihannya selain yang 3, berarti nilai dari si K-nya itu tetap aja, yaitu adalah si N. Oke, di sini baru kita masuk lagi ke dalam blok for atau blok perulangannya. Nah, kita masukkan di sini. Untuk kondisinya itu adalah si I ini sama dengan K. Terus untuk kondisinya itu ketika si I-nya ini lebih besar sama dengan 1. Terus untuk perubahannya itu adalah I min min. Eh, I min min. Oke. Ini kita langsung masuk ke dalam bagian dalam dari blok perulangan ini. Nah, di sini prosesnya nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Kita masukin ini. Ini ada beberapa bagian yang kita ubah. Nah, di sini untuk perulangannya, karena ini dia segitiganya itu menghadap ke bawah, berarti di bagian dalam ini kita ubah nih di bagian kondisinya.
Nah, kondisinya itu, ini kan tadi N dikurang I karena dia segitiganya menghadap ke arah atas. Berarti dia akan memulainya itu dari yang terbanyaknya itu adalah si spasi tadi. Tapi di sini posisinya si spasi ini, dia itu yang, enggak sama, deng. Ya, sama. Sudah. Ini kita bisa coba dulu untuk ngebuktiin hasilnya gimana. Kita lupa tanda titik koma. Oh iya, yang ngebedainnya itu di bagian for yang di luarnya aja, bagian looping yang di luar. Kalau ini tadi I++, ini I min. Nah, itu yang ngebedain kenapa dia bisa yang satu arah ke atas, yang satu arah ke bawah. Kita coba running. Nah, di sini kita bisa masukin huruf. Misal kita mau dia sampai dengan huruf H ya. Terus kita mau masukin pilihannya. Pilihannya itu misalnya segitiga ke atas. Nah, berarti kalau misalnya segitiga ke atas, berarti dari A sampai ke H untuk bagian yang paling besarnya. Eh, sebentar. Sepertinya ada kesalahan untuk nilai dari si A-nya ya. Bentar kita cari salahnya di mana. Hmm. Sebentar ya kakak, mungkin saya mau cari kesalahannya, takutnya agak lama, jadi dijeda terlebih dahulu. Oke, izin ya kakak, mungkin tadi setelah saya telusuri, salahnya itu ada di bagian sini. Nah, karena ini tadi si out A-nya itu dia dengan tanda petik ya. Harusnya dia nggak usah pakai tanda petik, karena kan kita mau menampilkan nilai dari si A yang ada di sini. Bukannya mau menampilkan huruf A. Nah, jadi kita coba running lagi. Kita bisa masukkan, mungkin biar kita bisa ngecek langsung aja ya. Untuk 1 sama 2, itu kan dia akan terhubung ya dengan yang ketiga. Berarti kita bisa masukin tadi H. Terus untuk ininya kita bisa cek di belah ketupat. Karena kan belah ketupat ini terkait dengan 1 dan 2 ya. Nah, ini dia. Berarti dari tadi ini dari A mulainya sampai di pertengahan atau titik temunya itu adalah si H ini. Lalu dari si H dia akan turun, dia itu nanti akan munculin yang nilai di akhirnya itu adalah si A begitu, kakak dan teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke logika programnya. Ke logika program ke pseudocode-nya. Nah, jadi di sini kita memiliki variabelnya itu ada huruf dan juga A dengan tipe data char. Terus ada variabel pil, I, J, S, N, dan K dengan tipe data integer. Nah, lalu kita bisa mulai programnya dengan begin. Lalu di sini tadi kita diminta untuk menginputkan huruf dan juga pil. Jadi kita read huruf dan read pil. Selanjutnya, tadi di awal dia melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, untuk pengecekan yang pertama itu ketika dia bilangannya itu, ketika hurufnya itu merupakan huruf kecil. Nah, maka N-nya itu adalah huruf dikurang A ditambah 1. Nah, yang membedakan di pseudocode ini adalah itu penggunaan if di sini diikuti dengan then. Sedangkan tadi di C++ itu tidak ada menggunakan then. Selain itu juga dia di sini menggunakan tanda panah samping gitu. Itu dibaca masukkan. Nah, ini selebihnya sama dengan yang di program tadi. Terus untuk for itu kita gunakan pakai do. Kita gunakan pakai do. Jadi for bla 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 do. Nah, sedangkan di program tadi kita tidak perlu menuliskan do ini. Kita tuh langsung masuk kalau misalnya dia ada lebih dari satu statement, dia langsung masuk aja menggunakan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal di sini tuh digambarkan sebagai begin dan end. Begin itu dia untuk pembuka dan end itu untuk penutup. Terus ini terus juga kita di sini kita makainya or.
Nah, kalau misalnya di C++ tadi kan kita menggunakan tanda garis dua biji. Nah, itu sama aja dengan OR. Terus ini juga kita masukin nilai-nilainya sama seperti yang tadi dijelasin. Dan itu aja. Write A, terus ini write no len. Ini nih kita bisa sederhanakan jadi write learn. Terus di sini bisa kita kosongin aja. Nah, sama aja. Kita masuk ke dalam flowchartnya. Nah, mungkin ini agak di zoom karena ini dia agak blur ya. Nah, ini pasti kita mulai dari start lebih dahulu. Lalu kita input huruf dan fill. Terus kita masuk ke dalam cek kondisi terlebih dahulu. Ketika dia bilangan hurufnya itu huruf kecil dari A sampai Z, maka dia N-nya itu sama dengan huruf dikurang dengan nilai ASCII dari si A ditambah satu. Kalau misalnya dia huruf kapital, maka dia huruf dikurang ASCII dari A kapital ditambah satu. Tapi kalau seandainya dia bukan merupakan huruf dari A sampai Z maupun kecil ataupun kapital, maka dia masuknya ke else. Else itu adalah ketika dia tidak memenuhi kedua kondisi itu, maka dia langsung aja n-nya itu sama dengan nol. Berarti dia tidak akan muncul nih di sini-sininya karena kan di sini semuanya membutuhkan n ya. Terus kita masuk nih ke pilihan satu atau pilihan tiga. Ini tadi udah kita hubungkan semua, terus kita masuk ke dalam pengecekan pilihan. Nah, di sini kita itu mengecek kondisi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dia benar, maka dia akan menjalankan for di sini. Lalu dia akan masuk ke dalam proses. Prosesnya itu tadi yang ini. Eh, A dimasukkan nilai dari ASCII dari A ditambah I dikurang satu. Nah, itu kenapa begitu? Karena itu sudah rumus. Nah, ini kalau misalnya kita udah ngejalanin proses ini, kita masuk ke dalam for. For yang ini itu ada di dalam for yang ini. Nah, jadi ini nest for atau for di dalam for. Nah, ketika kita menjalankan for yang ini, dia itu ketika benar dia akan mencetak spasi. Lalu dia akan melakukan S++ dan balik lagi ke blok perulangan sampai dia mendapatkan kondisi yang tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari for yang ini dan dia akan lanjut ke for yang di bawahnya. Nah, for selanjutnya itu adalah si J ya. Di sini dia akan melakukan perulangan lagi. Kalau misalnya dia benar, dia akan melakukan cout A. Nah, lalu dia akan melakukan J++ dan melakukan perulangan itu berulang kali sampai tidak memenuhi kondisi yang ada di sini. Nah, jika dia sudah salah, berarti dia, karena kan tadi ini kedua-dua for ini, yang kondisi di dalam sini itu berada di dalam for. Berarti ketika dia sudah sampai di akhir, dia keluar dari blok for yang dalam ini dan dia balik ke bagian for di awal. Jadi setelah keluar dari sini, dia melakukan I++. Nah, dia kembali ke for yang berada di awal. Begitu juga untuk yang bagian ganji, panah, panah segitiga ke bawah, segitiga ke bawah, dan juga belah ketupat gitu. Untuk prosesnya sama aja, terus nanti semuanya kita arahkan ke N. Oke, mungkin sekian aja untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.